Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Pak Wagub. Pak Wagub, tadi soal masukan dari Dokter Erlina ya, pengawasan di level bawah. Ada nggak mungkin kebijakan yang lebih masif saat ini melibatkan RT, RW, kemudian kelurahan, kecamatan, sehingga masyarakatnya lebih aktif lagi, seperti PSBL, Pak Wagub, mungkin seperti apa, pembatasan sosial berskala lokal yang sempat diaplikasikan di Jakarta waktu itu? Jadi yang pertama perlu kami sampaikan kembali bahwa sejak awal Jakarta itu memberlakukan program yang kami sebut dengan Kampung Siaga. Apa itu program Kampung Siaga? Kampung Siaga itu adalah kami memberlakukan berbagai ketentuan, protokol di seluruh RW se-Jakarta. Jadi ada 2.741 RW siaga yang kami berlakukan. Dan apa yang diberlakukan? Satu, kami meminta supaya di setiap RW dibuat gugus tugas pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19. Kemudian jadi ada strukturnya, ada orangnya, jelas di situ job desk-nya, siapa melakukan apa, tugasnya apa, di mana, kapan, dan sebagainya. Kemudian juga kami mengatur di setiap RW atau setiap komunitas tersebut pintu keluar masuk. Jadi kalau dalam satu RW itu banyak sekali pintu keluar masuk, kami batasi. Dan di setiap pembatasan itu dilakukan checkpoint, ada petugas yang piket di situ, memastikan bahwa orang yang keluar, orang masuk adalah orang yang memang dari wilayah tersebut, di lingkungan tersebut, dan untuk urusan yang penting. Kemudian juga harus menggunakan masker, mencuci tangan, di situ ada wastafel, ada sabun siapkan, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Kemudian di kampung siaga tersebut juga kami membangun rumah-rumah isolasi, kami melakukan edukasi, sosialisasi, memastikan warga datanya, memastikan warga mendapatkan bansos dan lain sebagainya. Di samping kampung siaga, kami juga memberlakukan apa yang kami sebut dengan wilayah pengawasan ketat. Ada 34 sekarang, ada RW zona rawan itu atau zona merah itu sekarang jumlahnya 34 RW ya. Dari 271 dari 2.741 RW siaga tadi 34 yang masuk dalam zona rawan atau zona merah. Ya, Pak Wagub. Pak Wagub, pengawasan sudah dilakukan, tapi pertanyaannya begini. Apakah sudah bisa Pak, misalnya kalau tadi muncul klaster-klaster baru seperti Pak Wagub sampaikan, sudah bisa terdeteksi kalau ini tuh sumber penularannya dari mana Pak? Apakah memang dari sumber ini atau memang ada sumber lainnya begitu? Ya memang pertama kami itu aktif melakukan active case finding ya, testing sebanyak mungkin. Tadi dokter menyampaikan, alhamdulillah Jakarta sudah 2 minggu melakukan aktif. Sebetulnya kami bukan 2 minggu, kami sudah lebih dari 1 bulan setengah mungkin kami melakukan active case finding. Jadi penyebaran yang kami terima datanya 30% justru didapat dari active case finding. Jadi 70% yang pasif ya, case finding. Nah dari situ kami lalu melakukan kontak tracing. Kami tracing dari yang ditemukan teridentifikasi. Tujuan daripada banyaknya testing itu tidak lain adalah secepat mungkin kami dapat melakukan identifikasi masalah, identifikasi yang terpapar, sehingga kami juga dengan cepat bisa melakukan kontak tracing, lalu dilakukan treatment, isolasi, dirawat dan sebagainya. Termasuk sumber penularan juga sudah bisa diketahui Pak dengan adanya kontak tracing, tracking yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI? Ya tentu dari setelah ditemukan kasus ya, salah satu tujuannya adalah kontak tracing. Dari kontak tracing nanti kita akan mengetahui di mana sesungguhnya mereka tertular. Apakah di rumah, apakah di perkantoran, apakah di perjalanan, di pasar, di unit kegiatan lain. Nanti ketahuan ketika kita melakukan kontak tracing. Dari situ nanti akan terlihat, oh rupanya potensi terjadi penularan ada di kantor, oh ada di rumah, ada di perjalanan, dan lain sebagainya. Dan memang ini terus kami lakukan. Saya mau ke Dokter Erlina, Dok. Kalau tadi dokter cerita ketika jalan masih banyak orang-orang tidak menggunakan masker. Saya juga menyaksikan pemandangan seperti itu, Dok. Sosialisasi seperti apa lagi sih, Dok, yang diperlukan? Dokter Erlina udah sering tampil di TV One gitu. Di Instagramnya saya lihat sudah memberikan banyak masukan gitu. Tapi ya kemungkinan besar
masih tidak dipatuhi gitu loh dok oleh masyarakat. Kayak apalagi sosialisasinya sih dok? Iya, jadi kan Pak Wagub mengatakan tadi 80% nih masyarakat nih yang mesti aktif. Saya setuju sekali. Dan salah satu peran aktif masyarakat itu adalah untuk jadi agen edukasi untuk masyarakat sendiri. Karena saya melihat sekarang kalau hoax mungkin sudah mulai menurun, tapi banyak disinformasi juga sekarang. Bukan hoax tapi disinformasi. Jadi informasi yang dipelesetkan. Dan itu mestinya masyarakat juga harus aktif menangkal itu, dan ya peran masyarakat itu salah satunya itu menjalankan protokol kesehatan, dan satu lagi adalah aktif menjadi agen edukasi untuk masyarakat sendiri. Jadi saya kan ketua DPI Jakarta ini. Ya, artinya kalau agen edukasi berarti jangan sungkan untuk saling mengingatkan gitu dok? Betul, jangan sungkan. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus saling menjaga. Ya, karena ya pakai masker kan saling menjaga. Saya pakai masker supaya orang tidak tertular. Orang pakai masker supaya saya tidak tertular. Demikian juga mengingatkan untuk hal yang lain. Termasuk yang itu tadi, bahwa saling mengedukasi. Ya, dan saya juga ingin sampaikan kepada Pak Gubernur, saya senang sekali bahwa DKI ternyata sudah lebih dari 1 bulan melakukan active case finding ini. Tapi kita harus cari tahu nih, kenapa sudah active case finding tetapi masih saja kasusnya terus meningkat. Jadi ini kan ternyata penularan belum bisa dikendalikan. Nah, ini ayo kita duduk bersama semua lapisan atau sektor-sektor yang terkait, duduk bersama. Kami juga mau dari Perhimpunan Dokter Paru Cabang Jakarta untuk membantu Jakarta, karena memang kita bekerjanya di Jakarta. Oke. Pak Wagub mungkin bisa menjawab pertanyaan Dr. Erlina tadi, kenapa sudah active case finding tapi kemudian masih ada peningkatan kasusnya? Ya, memang dari 30% kami melakukan, dari penyebaran yang kami temukan, memang 30% kami dapat dari active case finding. Kemudian 20% itu kami melakukan kontak tracing. Baru 50% itu didapat dari active case finding. Jadi kenapa sudah banyak tapi masih temukan? Itu artinya sesungguhnya mungkin di masyarakat masih bisa saja angkanya bisa lebih tinggi dari yang kami temukan. Untuk itu kami tidak kurang dari 4.000 melakukan testing setiap hari. Mungkin ini terus akan kami lakukan dan akan kami tingkatkan. Kemudian memang di masyarakat kita ini, seperti yang sering kami sampaikan, masyarakat itu sudah sangat jenuh, capek, kelelahan. Kemudian di satu sisi juga sudah euforia, ingin keluar. Ya. Kemudian tingkat kesadarannya menurun, ya, dan sudah menganggap seperti biasa saja ini. Jadi seperti hari-hari kalau ada kasus penyebaran ini dianggap biasa, adanya corona ini biasa, karena sudah sekian lama kasus ini. Jadi memang perlu ada usaha-usaha yang ekstra. Apa itu? Kalau kami sudah sedemikian membuat regulasi, kemudian menghadirkan aparat sebanyak mungkin, memberlakukan sanksi-sanksi seketat mungkin. Tapi sekali lagi ini cuma punya kontribusi 20%. 80% ada pada kesadaran dan kedisiplinan masyarakat. Untuk itu, setuju tadi dengan Bu Dr. Erlina, perlu ada edukasi dari kita semua. Jadi tidak bisa semua dari pemerintah, provinsi atau pemerintah pusat, dari aparat, tapi dari masyarakat. Kami juga sudah mengajak semua asosiasi, semua perkumpulan, semua organisasi, ormas, OKP, dan semuanya untuk terlibat aktif. Jadi memang harus dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ya. Okay. Jadi perlu ada kesadaran dari kita semua. Kami juga sudah meminta bahwa di setiap rumah itu harus ada PIC-nya atau kader penggeraknya atau orang yang ditunjuk di lingkungan terkecil di rumah untuk menjadi pengawas. Katakanlah kalau di rumah kami ada 4 orang, ada 5 orang, tunjuk 1 semacam koordinator, semacam kader penggerak untuk memastikan bahwa semua orang di rumah sudah disiplin mandi dengan rutin dan baik, disiplin cuci tangan dengan rutin dan baik, menggunakan masker, tidak perlu keluar rumah bila tidak penting,
Kemudian kalau keluar rumah, begitu sampai di rumah langsung mandi, pakaian dicuci dan sebagainya. Protokol COVID-nya harus ketat gitu loh. Seperti di rumah saya itu anak saya paling cerewet sudah. Begitu bapaknya pulang, ibunya pulang, harus ada yang seperti itu. Nah kami harap melalui kesempatan ini kami mengajak bahwa setiap unit-unit terendah, terkecil yaitu di rumah, tunjuk satu orang ya sebagai kader atau sebagai PIC, person in charge, atau sebagai koordinator, pengawas, yang memastikan bahwa semua kita di dalam rumah sudah mentaati protokol kesehatan atau protokol COVID. Begitu juga mengingatkan, nih Bapak pulang jam berapa, Ibu mau kemana, nih kakak, adik mau kemana, apa urusannya, kalau tidak penting tidak usah keluar rumah, di rumah dan sebagainya. Kemudian nanti sampai di rumah tadi melaksanakan protokol COVID dan sebagainya. Baik. Itu cara-cara satu yang cukup efektif. Di samping kami minta juga pimpinan-pimpinan perusahaan, pabrik, pesantren, tempat-tempat unit kegiatan lainnya di masjid, di pasar, di mal, semua harus terlibat aktif memastikan semua melaksanakan 3M. Baik. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah bergabung bersama kami. Dr. Erlina Burhan, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Cabang Jakarta juga sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, tentu sekali lagi kita tidak bisa mengingatkan untuk patuhi protokol kesehatan tadi ya. Jadi setiap orang harus menjadi agen edukasi katanya. Di lingkungan terkecil. Jangan takut-takut untuk saling mengingatkan. Meskipun kita sering ketemu nih, jadi kita juga saling mengingatkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya, nah sesaat lagi kita akan hadirkan informasi mengenai ada seorang ibu yang sedang hamil 3 bulan yang menjadi korban penganiayaan hingga meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri.